Halo teman-teman. Indonesia sedang dilanda gelombang protes di seantero negeri, setelah pemerintah Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM yang sudah lama ditunggu-tunggu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan pada 3 September bahwa dia tidak punya pilihan selain menaikkan harga bahan bakar, untuk menahan kenaikan anggaran untuk subsidi energi yang berlebihan, sekitar 30%. Dan harga minyak naik sekitar 32% dibandingkan dengan tahun lalu. Harga bensin bersubsidi langsung melonjak, dari Rp7.650 menjadi Rp10.000, $0,67 per liter, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia mengatakan. Sedangkan harga minyak solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Bahkan hingga 12 September, data perminyakan Indonesia di globalpetrolprices.com telah mencapai Rp15.486, $1,042 per liter 95 bensin. Dan Rp18.310, $1.232 per liter minyak. Harga BBM merupakan isu politik yang sensitif di Indonesia. Kenaikan harga BBM terakhir terjadi pada tahun 2014, beberapa bulan setelah Joko Widodo menjabat, dalam upaya untuk mengurangi tekanan keuangan. Hal ini memicu protes di seluruh negeri. Dan kali ini, protes langsung pecah di seluruh Indonesia. Termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Aceh dan Yogyakarta. Reuters melaporkan, pada tanggal 6 September, ribuan orang Indonesia berkumpul untuk memprotes, dan meneriakkan slogan-slogan menentang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga. Dan menyerukan kenaikan upah minimum. Bahkan ada kasus, pengunjuk rasa membakar ban dan memblokir beberapa jalan, untuk memprotes keputusan kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah Indonesia telah mengerahkan ribuan polisi di seluruh ibu kota, Jakarta, untuk menjaga SPBU, karena khawatir mereka bisa menjadi sasaran massa yang marah. Menurut Serikat Pekerja, pekerja dan kaum miskin kota adalah yang paling rentan ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan untuk menaikkan harga bensin lebih dari sepertiga datang di tengah melonjaknya inflasi, mencapai rekor 7 tahun. Hingga 4,69% pada bulan Agustus, pada saat yang sama, perekonomian Indonesia masih mengalami perubahan. Akibat dampak pandemi, kehidupan di Indonesia semakin menegangkan. Kenaikan harga BBM juga akan mendorong inflasi lebih tinggi. Dan pertumbuhan PDB Indonesia akan lebih rendah dari yang diharapkan. Karena itu, pemerintah Indonesia nyaris terpaksa menaikkan harga BBM, karena anggaran subsidi tahun ini naik 3 kali lipat dibandingkan anggaran semula. Hingga Rp502 triliun, $34 miliar. Untuk menjaga harga BBM bersubsidi dan beberapa tarif listrik tidak berubah, di tengah kenaikan harga energi global, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM, melalui langkah-langkah dukungan untuk 20 juta rumah tangga. Lebih dari Rp20 miliar, $1,6 miliar, dalam program kesejahteraan akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, kata pihak berwenang Indonesia. Hotline akan disiapkan, untuk menangani keluhan. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini mengatakan dalam konferensi pers, ada banyak kesulitan, tetapi jika Anda melihat dukungan dari pemerintah, dukungannya juga cukup besar. Kami berharap dukungan dari pemerintah, dapat membantu menekan kenaikan harga yang dihadapi masyarakat. Selain itu, pertimbangan kenaikan upah minimum juga diperhitungkan. Pada 11 September, kantor Presiden mengatakan, Indonesia akan meninjau upah minimum, dan aturan ketenagakerjaan lainnya. Setelah Serikat Pekerja mengorganisir protes nasional, memprotes kenaikan harga bensin baru-baru ini, karena pendapatan mengalami stagnasi. Upah minimum akan meningkat rata-rata 1,09% pada tahun 2022 di seluruh negeri. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mendukung dan memperkuat hampir hanya bersifat sementara, menenangkan masyarakat. Seorang pejabat di Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional mengatakan kenaikan harga bahan bakar akan memiliki efek domino dalam menaikkan biaya lain dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah dukungannya. Dia mengatakan, kami berharap pemerintah tidak menggunakan kebijakan populis sebagai solusi. Solusi jangka panjangnya masih menstabilkan harga bensin, dan Indonesia pertama-tama melihat minyak Rusia sebagai solusi. Pada 12 September, Presiden Indonesia Joko Widodo sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan China dan India dalam membeli minyak Rusia, di bawah tekanan dari kenaikan biaya energi. Kami selalu melihat semua opsi, kata Joko Widodo kepada Financial Times. Tentu saja jika ada negara seperti itu, dan mereka menawarkan harga yang lebih baik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Kami ingin mencari solusi. Pertamina, perusahaan minyak milik negara terbesar di Indonesia, juga mengatakan telah menilai risiko membeli minyak Rusia.
Beberapa sumber mengatakan, Rusia telah menawarkan untuk menjual minyak mentah ke Indonesia dengan diskon 30%. Dengan harga yang begitu menarik dalam konteks negara terbesar di Asia Tenggara, maka harus memilih untuk menaikkan harga BBM domestik sebesar 30%, sebagai upaya terakhir untuk mengurangi tekanan keuangan. Setiap langkah untuk membeli minyak dari Rusia, bagaimanapun, dapat membuat Indonesia terkena sanksi AS. Namun, Indonesia berada dalam situasi yang relatif mirip dengan India, ketika itu adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, sangat padat penduduknya dan terletak strategis di Samudra Pasifik dan Hindia. Oleh karena itu, cara mengimpor minyak Rusia hadir. Indonesia kemungkinan besar harus memilih untuk menangani krisis domestik terlebih dahulu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.